Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai perbandingan hukum perdata komparatif civil law. Dengan anggota saya sendiri, Maulida Izzati, dan juga dua teman saya, Ardian Hisham dan Nurmaila Mufida. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan juga tujuan dari perbandingan hukum perdata. Apa itu perbandingan hukum perdata? Jadi, perbandingan hukum perdata adalah metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara negara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, untuk objek perbandingan hukum perdata antara lain ada kapasitas hukum, catatan sipil, hukum kontrak, hukum keluarga, domisili, dan juga sistematika hukum. Kemudian terdapat fungsi, tujuan, dan manfaat dari perbandingan hukum perdata. Ada beberapa tujuan dari hukum perdata antara lain memperbaiki hukum nasional, membuat dan membangun hukum nasional sebagai alat dalam proses pembelajaran, alat harmonisasi hukum, dan juga alat untuk mencapai tujuan hukum. Selanjutnya, sumber hukum perbandingan hukum perdata. Untuk civil law, sumber hukumnya adalah kodifikasi, common law, putusan pengadilan, dan Indonesia sendiri yaitu formil dan juga material. Dan untuk sistematika hukum perdata, untuk civil law itu kodifikasi dalam bentuk KUH perdata. Dan untuk common law tidak terkodifikasi atau sumbernya itu berasal dari putusan pengadilan. Begitu juga dengan sistematika hukum perdatanya. Untuk materi selanjutnya yaitu klasifikasi hukum di dunia berdasarkan keluarga hukum. Pengertian klasifikasi hukum sendiri adalah aturan hukum dan putusan hukum yang berlaku dalam masyarakat tertentu dalam suatu hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Kriteria dalam klasifikasi sistem hukum adalah latar belakang historis dan perkembangan sistem, karakteristik mode pemikirannya, intuisi yang berbeda, macam sumber hukum yang diakui dan pelakunya, dan juga ideologinya. Selanjutnya yaitu klasifikasi sistem hukum di dunia. Yang pertama ada civil law, negara yang menganut civil law seperti Belanda, Perancis, Indonesia, dan lainnya. Untuk common law itu seperti negara Kanada, Australia, Inggris, dan lainnya. Untuk negara yang menganut sosialis law itu seperti negara Kamboja, Cina, Rusia, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bab yang selanjutnya yaitu mengenai kapasitas hukum, domisili, dan catatan sipil. Yang pertama kita membahas kapasitas hukum terlebih dahulu menurut beberapa hukum di dunia. Kapasitas hukum adalah kemampuan dan kewenangan dari subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kemudian klasifikasi menurut beberapa hukum di dunia. Yang pertama, hukum Amerika. Amerika membaginya menjadi dua, yaitu natural person yang terkait dengan orang atau manusia berumur 18, 19, dan 21 tahun, dan juga legal person yang merupakan badan hukum. Kemudian untuk Inggris terdiri dari dua juga, yaitu natural person dan juga non-natural person. Natural person merupakan manusia atau warga negara minimal berusia 21 tahun. Untuk non-natural person yaitu companies and public authorities. Kemudian menurut hukum Rusia itu dibagi menjadi dua, yaitu the citizens yang terkait dengan orang atau manusia berumur 18 tahun dan juga dengan the legal entities yaitu sebuah organisasi. Kemudian untuk Belanda juga dibagi menjadi dua, yaitu natural person yang terkait dengan manusia minimal berumur 18 tahun dan juga legal person terkait dengan badan hukum. Selanjutnya yaitu menurut hukum Jepang. Hukum Jepang ini dibagi menjadi dua kapasitas hukum. Yang pertama, person yang merupakan kewenangan person dibedakan lagi menjadi dua, yaitu capacity to hold rights dan capacity to act. Kemudian badan hukum. Sedangkan Jerman itu dibagi juga menjadi dua, yaitu natural person dan juga legal person. Sedangkan menurut hukum Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu orang yang terkait dengan manusia berumur 21 tahun dan juga badan hukum yang memiliki tujuan tertentu.
Selanjutnya adalah domisili. Domisili berarti tempat atau tempat kediaman. Tempat kediaman adalah tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Kemudian domisili di berbagai negara. Dalam suatu negara memiliki perbedaan domisili berdasarkan masing-masing hukumnya. Antara lain, yang pertama hukum Amerika. Hukum Amerika itu terdiri dari domicile of origin, domicile of choice or necessary, dan domicile by operation of law. Kemudian dalam hukum Inggris yaitu domicile of origin, domicile of dependence, dan domicile of choice. Hukum Belanda yaitu domicile of natural person dan domicile of legal person. Selanjutnya hukum Jepang yaitu terdiri dari the principal place dan temporary domicile. Dalam hukum Jerman yaitu residence of persons lack full capacity to contract, residence of soldier, dan residence of a child. Dan dalam hukum Indonesia sendiri yaitu domisili yang sesungguhnya dan domisili terpilih. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu catatan sipil. Catatan sipil adalah institusi untuk meregistrasi kedudukan hukum mengenai pribadi seseorang terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematiannya. Kemudian registrasi di berbagai negara. Menurut hukum Amerika, catatan sipil di Amerika terdiri dari registration of birth, registration of marriage, registration of divorce, dan registration of death. Dalam hukum Inggris terdiri dari registration of birth, registration of marriage, dan registration of death. Dalam hukum Belanda terdiri dari registration of birth, registration of death, marriage register, dan register of registered partnership. Kemudian menurut hukum Rusia terdiri dari the birth and entering into a marriage, the dissolution of the marriage, the adoption, the establishment of the paternity, the change of name, dan the death. Kemudian menurut hukum Indonesia sendiri terdiri dari daftar kelahiran, daftar pemberitahuan kawin, daftar izin kawin dan perkawinan, daftar perceraian, dan juga daftar kematian. Jadi persamaan dan perbedaan antara hukum-hukum catatan sipil dari berbagai hukum tadi, yaitu persamaannya pada kelahiran, perkawinan, dan kematian. Perbedaannya yaitu terdapat dalam masing-masing sistem hukum itu sendiri. Bab selanjutnya yaitu bab tentang perkawinan. Dalam hukum Amerika, Inggris, Rusia, dan Indonesia. Yang pertama, pengertian perkawinan. Secara umum yaitu ikatan lahir batin antara pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian landasan filosofis dan yuridis tentang perkawinan. Dalam hukum Amerika, untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan dan menyediakan catatan yang diperlukan dalam perkawinan. Kemudian dalam hukum Inggris, yaitu telah ditetapkan dalam 8 undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan tersebut. Selanjutnya hukum Rusia, yaitu untuk mengonsolidasikan keluarga, membangun hubungan keluarga, saling mencintai, menghormati, bertanggung jawab, dan diterima semua anggota keluarganya. Kemudian yaitu syarat sahnya perkawinan. Menurut hukum Amerika dalam 2001 sampai 2450 Family Code, persyaratan perkawinan pada hukum Amerika yaitu validity of marriage atau syarat keabsahan perkawinan dan formalities of marriage atau syarat pengumuman perkawinan. Kemudian menurut hukum Inggris, syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu notice to marriage yang meliputi status pasangan dan basic requirement marriage, yaitu syarat pokok perkawinan. Kemudian menurut hukum Rusia, pada pasal 12 sampai 15 The Family Code of the Russian Federation nomor 223 tahun 1995, yaitu persetujuan antara kedua belah pihak sudah berumur 18 tahun dan jika belum umur 18 tahun harus ada izin orang tua dan sehat jasmani dan rohani. Kemudian menurut hukum Indonesia, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
ada dua syarat, yaitu syarat material atau syarat inti pokok dalam melangsungkan perkawinan dan syarat formal, yaitu tata cara dalam perkawinan. Kemudian perjanjian kawin dalam hukum Amerika, Inggris, Rusia, dan Indonesia. Dalam hukum Amerika, perjanjian yang dibuat dari hasil renungan dan perhatian kedua belah pihak. Kemudian dari hukum Inggris, siapa yang bertanggung jawab properti, hutang, keuangan, dan perawatan anak dalam perjanjian tersebut. Kemudian hukum Rusia, perjanjian yang dibuat berkaitan dengan peraturan harta benda. Kemudian hukum Indonesia mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka dilakukan sebelum atau sesudah perkawinan. Yang berikutnya yaitu hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menurut hukum Amerika, Inggris, Rusia, dan Indonesia. Dalam hukum Amerika meliputi hak secara fisik, merawat, mengawasi, melindungi, mendukung anak, hak mewakili anak dalam tindakan hukum. Kemudian dalam hukum Inggris, wali untuk memulihkan nama untuk kepentingan anak, dan hak untuk mengurus harta. Kewajiban hukumnya yaitu menjaga dan merawat anak. Kemudian dalam hukum Rusia, wajib membesarkan anak, bertanggung jawab, memberi perlindungan anak, menjaga, dan menjadi wakil hukum anak. Lalu dalam hukum Indonesia, anak wajib menghormati orang tuanya. Begitu juga orang tua wajib mendidik, memberi perlindungan atas anak di bawah umur. Selanjutnya yaitu pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Amerika, Inggris, Rusia, dan Indonesia. Dalam sistem hukum Amerika yang telah diatur Section 6102 sampai 6111 Family Code Amerika Serikat, pembatalan perkawinan meliputi belum 18 tahun atau masih di bawah umur, menikah kurang dari 72 jam setelah surat izin terbit, dan kematian salah satu pihak. Itu bisa menjadi pembatalan perkawinan. Kemudian dalam sistem hukum Inggris yang diatur dalam pasal 11 sampai 13 Matrimonial Clauses Act 1973 yang meliputi kedekatan hubungan di bawah 16 tahun, tidak taat peraturan, salah satu pihak sudah sah sesama kelamin, salah satu tidak dari negara Inggris, ketidakmampuan seorang untuk melangsungkan perkawinan, terjadinya paksaan, sakit jiwa salah satu pihak, dan hamil dengan orang lain. Itu bisa menjadi penyebab pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Inggris. Kemudian sistem hukum Rusia yang telah diatur dalam pasal 27 The Family Code of the Russian Federation nomor 223 tahun 1995, yaitu pembatalan perkawinan meliputi tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, belum cukup umur, dan salah satu pihak tidak punya niat untuk menikah. Itu bisa dijadikan sebagai pembatalan perkawinan. Kemudian dalam sistem hukum Indonesia, telah diatur dalam pasal 22 sampai 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu apabila suami poligami tanpa izin pengadilan agama yang dikawini masih istri orang dalam masa iddah, melanggar batas, tanpa wali asli, dan dengan paksaan, itu bisa menjadi sebab pembatalan perkawinan. Selanjutnya yaitu putusnya perkawinan dalam hukum Amerika, hukum Inggris, hukum Rusia, dan hukum Indonesia. Pada hukum Amerika, Section 6001 sampai 6007 Family Code Amerika Serikat, yaitu perselisihan, kekejaman, perzinahan dengan orang lain, hukuman atas kejahatan, pengabaian 1 tahun, tanpa nafkah 3 tahun, dan kurungan di rumah sakit jiwa.
itu bisa menjadi penyebab putusnya perkawinan dalam hukum Amerika. Kemudian untuk hukum Inggris, dalam pasal 1 ayat 2 Matrimonial Act 1973, salah satu pihak berzina, salah satu berperilaku buruk, meninggalkan salah satu selama 2 tahun, dan meninggalkan selama 5 tahun, itu bisa menjadi penyebab putusnya perkawinan dalam Inggris. Kemudian dalam hukum Rusia, yaitu meninggalnya salah satu pihak, memohon penceraian dari salah satu, tidak punya anak, hilang, tidak mampu, hukum penjara 3 tahun atau lebih, bisa ditolak istri jika sedang hamil dan umur anak belum 1 tahun. Itu pada hukum Rusia. Kemudian untuk hukum dari Indonesia, yaitu kematian salah satu pihak, tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru, adanya putusan hakim dan penceraian. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 3 macam, yaitu kematian, penceraian, dan putusnya pengadilan. Itu menjadi penyebab putusnya perkawinan. Yang selanjutnya yaitu kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yaitu harta bersama diatur di dalam pasal 119 sampai dengan pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini diatur di dalam ketentuan itu, yaitu sejak berlangsungnya perkawinan, harta bersama juga diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam ketentuan itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Menurut hukum Indonesia, hak dan kewajiban suami dan istri telah diatur dalam pasal 103 sampai dengan pasal 118 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak dan kewajiban antara suami dan istri setia satu sama lain, memelihara, mendidik anak, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu kontrak berdasarkan beberapa sistem hukum. Yang pertama, hukum kontrak Amerika. Pengertian kontrak tercantum dalam pasal 1 Restatement Count of Contract Amerika Serikat 1932. Dalam konstruksi ini, kontrak dipahami sebagai sebuah kesepakatan atau janji atau perangkat janji. Janji atau promise dikonsepkan sebagai perwujudan niat untuk melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan cara yang ditentukan, sehingga para pihak membenarkan apa yang telah dilakukan. Hukum kontrak Amerika. Sumber-sumber hukum. Ada 2 kategori sumber hukum kontrak dalam hukum Amerika, meliputi keputusan pengadilan atau judicial opinions, stat, dan pengaturan lainnya. Klasifikasi kontrak. Di dalam Restatement Count kontrak Amerika, kontrak dibagi menjadi 8 tipe yang meliputi executory kontrak, merupakan kontrak yang dapat dilaksanakan oleh para pihak karena silent memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh paham statement. Syarat-syarat kontrak. Syarat sahnya kontrak diatur dalam Restatement Count of America. Ditentukan 4 syarat sahnya kontrak, yaitu yang pertama offer of concept, yang kedua meeting of mind, yang ketiga consideration, yang keempat competence parties and legal subject matter. Kemudian a breach of contract. A breach of contract dikonstruksikan sebagai kegagalan dari salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dengan tepat dan benar sesuai dengan kontrak. Kemudian berakhirnya kontrak atau termination of contract diartikan sebagai berakhirnya atau berhentinya proses penawaran yang disampaikan oleh penawar atau offeror kepada penerima tawaran atau offer. Discharge of contract merupakan berakhirnya kontrak pada saat telah terjadinya kesepakatan. Yang kedua, hukum kontrak Inggris. Pelaksanaan dan tidak dilihat pada tahap pra-kontraktual dan post-kontraktual. Ada 2 elemen.
dari sebuah kesepakatan. Sumber hukum kontrak Inggris yang pertama Sale of Goods 1879, yang kedua Unfair Contract Transfer 1977, kontrak Ring of Dear Parties tahun 1999. Hukum kontrak Inggris, syarat sahnya meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan membuat kontrak, konsiderasi, dan objek yang sah. Tidak sah apabila melakukan kejahatan, pengusiran, interferensi, merugikan negara, dan membatasi kebebasan individu. Remedies, ganti rugi yang dapat diminta kepada pihak yang melakukan pelanggaran kontrak. Berakhirnya kontrak dikonstruksikan berakhirnya hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati dan ditentukan dalam kontrak. Klasifikasi kontrak menurut hukum Rusia. Rumusan tentang kontrak tercantum dalam pasal 420 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Rusia. Pengaturan kontrak dalam KUH Perdata Rusia Part 1 Chapter 27, Chapter 22, dan Chapter 29, Part 2, Part 3, dan Part 4. Chapter atau Bab 27 mengatur tentang pengertian dan syarat-syarat kontrak. Ada 12 pasal yang mengatur tentang pengertian dan syarat-syarat sahnya kontrak, yaitu dari pasal 420 sampai dengan pasal 431 Kitab Undang-Undang Perdata Rusia. Sumber-sumber kontrak di dalam hukum Rusia dapat digolongkan menjadi 3 sumber utama yang meliputi 1. Statutory law, yang kedua case law, yang ketiga dan business custom. Hukum kontrak Rusia, klasifikasi kontrak yaitu dari kontrak-kontrak yang diatur dalam Part 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Rusia dan kontrak-kontrak yang diatur dalam Part 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Rusia. Syarat sahnya kontrak yaitu dalam beberapa literatur disebutkan 5 syarat sahnya kontrak. Kelima syarat itu meliputi offer atau oferta, acceptance atau accept. Yang ketiga, conformance with the request for forma dogovora. Yang keempat, agreement of essential condition. Dan yang kelima, other requirement of contract formation. Berakhirnya kontrak itu diatur di dalam pasal 408 sampai dengan pasal 419 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Rusia. Ada 9 cara berakhirnya kontrak. Yang terakhir, hukum kontrak Indonesia. Pengertian perjanjian tercantum dalam pasal 1313 KUH Perdata Indonesia. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hukum kontrak. Yang pertama, sumber hukum menggunakan sumber hukum material dan formil. Yang kedua, klasifikasi kontrak KUH Perdata buku 3 bab 5 sampai 18. Syarat sahnya yaitu berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Somasi berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata dan 1243 KUH Perdata. Yang kelima, when prestasi lalai melaksanakan kewajiban, dan keenam, ganti rugi dan keadaan memaksa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.